Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah amma ba'du. Yang kami hormati kepada dosen pengampu Ibu Ajeng Rahayu Tresna Dewi MPD, dan kepada teman-teman yang kami banggakan, puji serta syukur tetap milik Allah. Sholawat serta salam tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita, nyatanya Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami akan membahas hasil diskusi kami yang beranggotaan 3 orang, yaitu Opik Ali Rohman, Jinjen Jainal Arifin, Abdul Jabar, dan akan membahas yang berjudul Kode Etik Guru. Langsung saja ke poin yang pertama. A. Pengertian kode etik guru. Kode adalah tanda-tanda atau simbol-simbol berupa kata-kata, tulisan atau benda yang disepakati untuk maksud-maksud tertentu. Kode juga dapat berarti kumpulan peraturan yang sistematis. Jadi, kode etik adalah norma atau asas yang diterima suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja. Dalam pidato pembukaan Kongres PGRI 13, Basuni sebagai Ketua Umum PGRI menyatakan bahwa kode etik guru Indonesia merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku guru warga PGRI dalam melaksanakan panggilan pengabdiannya bekerja sebagai guru PGRI 1973. Dari pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam kode etik guru Indonesia terdapat 2 unsur pokok, yaitu sebagai landasan moral dan sebagai pedoman tingkah laku. Jadi dapat disimpulkan bahwa kode etik suatu profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Langsung poin berikutnya, yaitu B. Fungsi dan tujuan penerapan kode etik guru. Pada dasarnya, tujuan merumuskan kode etik dalam suatu profesi adalah untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi profesi itu sendiri. Poin yang pertama, secara umum tujuan kode etik adalah sebagai berikut. Poin-poinnya: untuk menjunjung tinggi martabat profesi, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi, untuk meningkatkan mutu profesi. Poin yang kedua, fungsi kode etik profesi antara lain poin-poinnya: memberikan pedoman pada setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan, mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Poin selanjutnya, C. Sanksi terhadap pelanggaran kode etik guru. Sebagai contoh dalam hal ini, jika seseorang anggota profesi bersaing secara tidak jujur atau curang dengan sesama anggota profesinya, dan jika dianggap kecurangan itu serius, ia dapat dituntut di muka pengadilan. Pada umumnya, karena kode etik adalah landasan moral dan merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan, maka sanksi terhadap pelanggaran kode etik adalah sanksi moral. Barang siapa melanggar kode etik akan mendapat celaan dari rekan-rekannya, sedangkan sanksi yang dianggap terberat adalah si pelanggar dikeluarkan dari organisasi profesi. Adanya kode etik dalam suatu organisasi profesi itu telah mantap. Poin berikutnya, D. Kode etik guru Indonesia. Kode etik guru Indonesia dapat dirumuskan sebagai himpunan nilai-nilai dan norma-norma profesi guru yang tersusun dengan baik dan sistematik dalam suatu sistem yang utuh dan bulat. Fungsi kode etik guru Indonesia adalah sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku setiap guru warga PGRI dalam menunaikan tugas pengabdian
pengabdiannya sebagai guru, baik di dalam maupun di luar sekolah serta dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Dengan demikian, maka kode etik guru Indonesia merupakan alat amat penting untuk pembentukan sikap profesional para anggota profesi keguruan. Sebagaimana halnya dengan profesi lainnya, kode etik guru Indonesia ditetapkan dalam suatu kongres yang dihadiri oleh seluruh utusan cabang dan pengurus daerah PGRI dari seluruh penjuru tanah air. Pertama, dalam Kongres 13 di Jakarta tahun 1973 dan kemudian disempurnakan dalam Kongres PGRI 16 tahun 1989 juga di Jakarta. Dan untuk kesimpulannya, kode etik profesi adalah norma-norma yang harus ditindakkan oleh setiap anggota profesi di dalam melaksanakan dan dalam hidupnya di masyarakat. 1. Secara umum, tujuan kode etik adalah sebagai berikut. Poinnya, untuk menjunjung tinggi martabat profesi, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi, untuk meningkatkan mutu profesi. Yang kedua, fungsi kode etik profesi antara lain memberikan pedoman pada setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan, mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Kode etik hanya dapat ditetapkan oleh suatu organisasi profesi yang berlaku dan mengikat para anggotanya. Pada umumnya, karena kode etik adalah landasan moral dan merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan, maka sanksi terhadap pelanggaran kode etik adalah sanksi moral. Kode etik guru Indonesia dapat dirumuskan sebagai himpunan nilai-nilai dan norma-norma profesi guru yang terus dengan baik dan sistematik dalam suatu sistem yang utuh dan bulat. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ma asobaka min sayyiati famin nafsi wa ma asobaka min hasanati famin Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.